Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik Analisa Data dan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif. Sebelumnya, mari sama-sama kita ucapkan puji dan syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Materi kali ini akan disampaikan oleh 4 pemateri. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Sylvia. Pemateri yang kedua yaitu Santri Fahmi. Pemateri yang ketiga, Mira Zakdia. Dan pemateri yang keempat, Abi Karani. Langsung saja, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian teknik analisa data dan keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan analisa data. Jadi, analisa data itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu analisis dan data. Analisis merupakan sebuah evaluasi dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian data itu fakta empirik yang dikumpulkan oleh seorang peneliti untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab pertanyaan dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini penelitian kualitatif. Kemudian dari kata tersebut dapat kita ketahui bahwasanya analisa data itu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah kita peroleh dari sebuah hasil wawancara, kemudian dari catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori. Kemudian dari kategori tersebut kita bisa menjabarkannya ke dalam unit-unit tertentu, kemudian melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan kita harus memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari. Dari hal tersebut kita akan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh itu dapat dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan yang bermacam-macam. Dan pengumpulan datanya ini dilakukan secara terus-menerus. Maka dari itu dapat kita ketahui bahwasanya teknik analisa data merupakan cara yang digunakan dalam pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab dari rumusan masalah, kemudian memperoleh kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Atau bisa juga diartikan sebagai cara yang digunakan yang berkenaan dengan perhitungan dalam menjawab rumusan masalah, kemudian pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan keabsahan data. Nah, keabsahan data ini merupakan standar kebenaran suatu hasil penelitian yang menekankan pada data atau informasi daripada sikap dan jumlahnya. Jadi, data yang diperoleh dalam lapangan itu masih fakta yang mentah. Artinya, kita masih perlu untuk melakukan pengolahan atau analisis lebih lanjut agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Nah, setelah dianalisis atau setelah data itu diperoleh kemudian dianalisis, selanjutnya diadakan pengujian keabsahan data agar mengetahui kebenaran data tersebut. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. B. Karakteristik analisa data dan keabsahan data penelitian kualitatif. Analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau diungkap maknanya. Keabsahan data dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang berhubungan dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan hasil penelitian, memperjelas dan mengungkapkan dan menggunakan fakta yang aktual di lapangan. Kualitatif keabsahan data dalam penelitian sifatnya lebih sejalan sering dengan proses penelitian tersebut berlangsung. Sejak awal pengambilan data, keabsahan data kualitatif harus dilakukan, yakni semenjak reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan ataupun verifikasi. Untuk mendapatkan keabsahan data di dalam sebuah penelitian kualitatif ini,
perlu dilakukan menggunakan cara menjaga kredibilitas, transferibilitas, dan dependabilitas yang mempunyai maksud sebagai berikut. 1. Validitas internal atau kredibilitas. Validitas internal adalah ukuran mengenai kebenaran data yang didapat dengan instrumen, yaitu apakah instrumen tersebut sungguh-sungguh dalam mengukur variabel yang sebenarnya. Jika ternyata tidak mengukur apa yang semestinya, maka data yang didapat tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga hasil penelitian juga tidak bisa dipercayai. Dengan kata lain, data tersebut tidak memenuhi syarat validitas. 2. Validitas eksternal atau transferabilitas. Validitas eksternal adalah validitas yang berkaitan dengan masalah generalisasi, yaitu sampai manakah generalisasi yang dirumuskan berlaku untuk kasus-kasus lain yang berada di luar penelitian. Peneliti dalam penelitian kualitatif tidak bisa menjamin keberlakuan hasil penelitian dalam subjek lain. Hal tersebut disebabkan oleh penelitian kualitatif tidak bertujuan menggeneralisir, sebab di dalam penelitian kualitatif tidak mempergunakan samping acak atau sifatnya. 3. Dependabilitas. Dependabilitas disebut juga dengan reliabilitas instrumen. Dependabilitas adalah indeks yang menunjukkan sampai sejauh mana alat pengukur bisa diandalkan atau bisa dipercaya. Reliabilitas menunjukkan sampai sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten jika dilakukan pengulangan terhadap gejala yang sama menggunakan alat ukur yang sama. Untuk dapat mencapai tingkat reliabilitas dalam penelitian, maka bisa dilakukan menggunakan teknik cek-recek atau teknik ulang. 4. Objektivitas. Objektivitas adalah penelitian dapat dikatakan objektif jika dibenarkan atau dikonfirm oleh peneliti yang lain. Oleh sebab itu, objektivitas dapat diidentifikasikan dengan istilah confirmability. Di dalam penelitian kualitatif, peneliti diharuskan berusaha sebisa mungkin memperkecil adanya faktor subjektivitas. Baik, saya Mira Zakdiana Sution selaku pemateri ketiga akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik-teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini, Nasution menyatakan analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus-menerus sampai penulis hasil penelitian. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Yang kedua, analisis data di lapangan model Miles and Haberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data reduction atau reduksi data yang merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data ini adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Selanjutnya adalah data display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau penyajian data yang merupakan salah satu bentuk dari teknik analisis data kualitatif.
Penyajian data ini adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, dan sejenisnya. Sedangkan Miles and Haberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Namun disarankan dalam melakukan display data atau penyajian data selain teks naratif juga dapat berupa grafik, matriks, network, dan chart. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Miles and Haberman menyatakan langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan nyata dan dapat mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan nyata saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Mengapa demikian? Karena dalam rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif itu masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kemudian yang ketiga, analisis data selama di lapangan, model Spradley. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan dimulai dengan menetapkan seseorang informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membuka pintu untuk memasuki objek penelitian. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi, analisis data kualitatif dapat berupa pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu, yaitu atas dasar keterpercayaan atau kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Hal ini disebutkan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu yang pertama, perpanjangan pengamatan. Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing sehingga informasi yang diberikan belum lengkap dan belum mendalam dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Maka dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab, semakin terbuka sehingga tidak ada jarak lagi dan juga saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selanjutnya yaitu ketekunan pengamatan. Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu benar atau tidak. Dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi, buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas. Selanjutnya yaitu triangulasi. Membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode pengecekan keterpercayaan penemuan dan kepercayaan teknik pengumpulan data. Dengan penyidik membandingkan hasil analisis yang satu dengan analisis yang lainnya berdasarkan teori. Selanjutnya ada pemeriksaan sejawat melalui diskusi dan analisis kasus negatif. Kasus negatif ini merupakan suatu kondisi data atau kasus yang berbeda dengan hasil penelitian. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam. Selanjutnya ada kecukupan referensial, di mana bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Contohnya seperti data hasil wawancara mendalam dengan informan dilengkapi
rekaman audio visual saat dilakukannya wawancara tersebut. Selanjutnya ada pengecekan anggota baik secara formal maupun informal berkenaan dengan pengecekan kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan. Selanjutnya ada uraian rinci, terutama dalam membangun keteralihan, yaitu uraian tersebut diteliti seteliti mungkin dan secermat mungkin sehingga menggambarkan konteks tempat penelitian yang menjadi fokus pengamatan. Dan yang terakhir adalah auditing, di mana dilakukan berdasarkan kriteria kepastian data mentah, data yang sudah direduksi, hasil sintesis, catatan proses, bahan catatan pribadi atau refleksi, motivasi, harapan, dan juga ramalan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya materi tentang langkah-langkah analisis data dan keabsahan data dalam penelitian data kualitatif. Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan metode analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data ini merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif yang merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data yang sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Kemudian yang kedua, adanya display data atau penyajian data. Penyajian data ini merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan dan verifikasi. Dalam langkah ini yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendaknya dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Setelah dilakukannya kegiatan proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilanjutkan dengan menguji keabsahan data tersebut. Menurut Mo Leong, terdapat 4 langkah-langkah untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, maupun konfirmabilitas. Keempat langkah tersebut yaitu yang pertama pengujian kredibilitas, yaitu adalah uji derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Adapun caranya yaitu menguji kredibilitas dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan member check. Kemudian yang kedua yaitu pengujian transferabilitas. Pengujian transferabilitas ini adalah memungkinkan untuk memanfaatkan hasil penelitian pada latar lain. Adapun cara melakukan uji ini yaitu dengan cara menguji sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti harus memberikan uraian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu uji kebergantungan, dependabilitas, yaitu pengecekan terhadap keseluruhan proses dan kemungkinannya untuk dilakukan replikasi oleh penelitian lain. Adapun cara melakukan uji dependabilitas adalah dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing yang mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir yaitu uji kepastian, konformabilitas. Adalah tercapainya kesepakatan antar subjek, antar peneliti dan yang diteliti
dan pihak-pihak yang terkait. Adapun cara melakukan uji konfarabilitas ini adalah dengan menguji keterkaitan antara hasil penelitian dan proses penelitian yang dilakukan. Itulah materi terakhir dari saya, Abi Karami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.